Fitri. Wow, Woi, apa kabar bro? Baik ya. Udah lama gak ketemu, sekali ketemu di rumah sakit. Gimana sih lo? Thank you Yor udah datang. Sama-sama. Sorry gue bawain bunga. Jujur gue buru-buru, gue panik. Gue gak tahu harus bawa apaan, Dim. Udahlah, lu terima lah ya. Lo mau jenguk gue apa mau ngelayat sih? Sorry, udah. Bawa aja lah, udah. Thank you by the way. Sorry ya, jadi salah bawaan. Tapi intinya gue lega sih, Dim. Ngeliat sahabat gue sendiri udah pulih, lo udah recovery, lo udah sadar. Gimana? Banyak larangan dari dokter ya pasti ya? Ya, Turutin dulu, Dim. Udah. Kesehatan itu nomor 1. Ingat. Gue yakin lah. Lo pasti bisa bangkit dari semuanya, Dim. Soal perusahaan lo, gue saranin gak usah dipikirin. Gue yakin kok sama lo. Suatu saat lo bisa merintis semuanya dari awal, sampai semua kembali seperti sekarang. Gue yakin kok sama lo, Dim. Lo bisa merintis semuanya dari awal. Ntar gue bantuin ya. Soal biaya, gak usah khawatir. Lo tinggal bilang ke gue, ntar gue cover semuanya. Yor, tunggu. Dim, jangan lo tolak. Lagian perusahaan gue juga jalan karena lo juga kan. Iya oke, tapi perusahaan gue kenapa sih? Terus maksudnya biaya apa? Biaya rumah sakit? Jadi lo gak tahu, Dim? Nggak, ini ada apa sih? Jadi Yor, lo kalau lo emang masih sahabat gue, lo duduk di sini sekarang, lo ceritain semuanya ke gue. Sorry, Dim. Jadi lo gak tahu kalau perusahaan lo selama ini kenapa-napa. Lo duduk dulu deh. Nggak, gue pengen denger. Lo ceritain ke gue, kenapa lo sampai minjemin gue duit? Jadi gini, Dim, ceritanya. Jadi ternyata Raga bukan cuma ngambil perusahaan bokap gue, tapi ngambil perusahaan gue juga. Yor, gak gitu. Dia ngambil lebih dari apa yang seharusnya dia dapetin, Yor. Dia benar-benar ngambil semuanya. Oke, gue mau cerita, Dim. Tapi jujur gue takut salah. Karena gue juga gak tahu detail kejadian seperti apa. Karena gue juga dengarnya dari Diandra. Pada saat Diandra dirampok di jalan. Woi, ayo cabut! Ini udah dapat barangnya! Tolong, Pit. Itu Pit diambil, Pit. Woi! Pak Jordan. Dia kan dirampok. Jadi gini, Dim. Pada saat gue ketemu sama Diandra, ternyata Diandra habis jual semua perhiasan yang kalian punya. Setelah Diandra berhasil ngejual, dia bawa uang, dia jalan. Di jalan itulah dia dirampok orang. Jujur gue juga gak tega ngeliatnya, Dim. Karena gue ngeliat sendiri, Diandra sampai kejar perampok itu, lari-lari sampai terjatuh juga. Makanya pada saat itu gue inisiatif, gue langsung ke mobil, gue ambil cek, gue tulis nominal, gue tanda tangan, gue kasih ke Diandra. Ya walaupun pada saat itu Diandra langsung nolak. Tapi mau gak mau, gue harus paksa itu biar Diandra terima. Ya pada akhirnya Diandra terima, tapi dengan satu syarat. Diandra menganggap semua itu hanya minjam. Yang akan dia ganti suatu hari nanti, Dim. Ya walaupun gue juga udah nolak juga. Tapi yang penting dia udah nerima. Terus seluruh biaya operasi gue yang pertama lo yang nanggung. Dan operasi kedua juga lo. Operasi kedua? Lu dioperasi 2 kali, Dim.
sorry. Gue baru tahu. Jadi biaya operasi kedua siapa yang bayar? Diandra yang bayar biaya operasi kamu. Loh, kamu belum balik, Rif? Jujur aku juga bingung banget kenapa Diandra bisa bayar biaya operasi kamu sebanyak itu. Karena yang aku tahu keluarga kalian tuh udah bangkrut. Aset kalian udah nggak ada, bahkan mobil kalian jual. Terus tiba-tiba Diandra bilang sama aku untuk bayar biaya operasi kamu, bahkan untuk yang kedua ini. Dia dapat uang sebanyak itu dari mana coba? Diandra sendiri yang transfer ke rekening aku, dari rekeningnya dia. Berapa jumlahnya dan mana coba lihat bukti transfernya? Dia transfer 300 juta. Aneh kan? Ini 300 juta loh. Dia dapat uang segini dari mana? Oh iya, aku kan bisa akses rekening Bank Diandra. Siapa yang transfer ke Diandra uang sebanyak ini? Ini dia rekening Diandra. Ini tanggal Diandra transfer ke Vivian. Dan sebelumnya ada masuk transferan jumlah yang sama dari Raga Santosa. Jadi biaya operasi aku ternyata dari Raga. Tapi kalau Diandra emang selingkuh dan mau pergi sama Raga, kenapa uang dari Raga itu langsung dipakai buat operasi aku? Kenapa Diandra nggak pakai sendiri? Enggak. Ini kayak ada yang nggak beres nih. Kalau Diandra emang mau ninggalin aku, buat apa dia jual semua perhiasannya buat nyelamatin aku? Kalau dia emang cinta sama Raga, kenapa dia nggak langsung pergi aja? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Dan kenapa setiap kali ada masalah, selalu ada Raga? Aku nggak ngerti. Tapi ada satu hal yang aku yakin. Diandra nggak pernah ninggalin aku pas aku lagi susah. Dulu enggak, sekarang pun juga enggak. Jadi kalau sekarang dia tiba-tiba ngajuin cerai, pasti ada sesuatu yang lebih besar dari yang aku tahu. Dan aku harus tahu itu apa. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Raga kepada istriku? Cafe Safari, tempat kerja aku yang pertama. Waktu itu kamu masih ada, Nit. Kamu kadang nyebelin, tapi aku selalu sayang sama kamu. Adikku yang cantik dan selalu penuh percaya diri. Tadi, nanti kalau ada gelas sama piring kotor kakak aja yang ambil. Soalnya aku pegel nanti, terus tangan aku nanti rusak. Ya. Di kafe ini juga semuanya berawal. Senyuman awal, tatapan awal, dan debaran awal. Ini menunya ya, Kak. Mau langsung pesan atau lihat-lihat dulu? Langsung pesan aja. Satu hot latte with brown sugar, tapi gulanya sedikit aja ya, Diandra. Kita saling kenal ya? Pernah ketemu di mana ya? Dulu di tempat ini kita pertama kali ketemu, Mas.
Dan sejak latte with brown sugar pertama kamu itu, pelan-pelan kamu masuk ke hidup aku, menetap di hati aku. Tapi sekarang di saat aku berdiri di tempat yang sama, aku justru sedang bersiap untuk kehilangan kamu. Kalau aku bisa milih, aku ingin kembali ke hari itu, Mas. Hari saat kita belum mengenal satu sama lain. Karena setidaknya aku belum tahu rasanya mencintai kamu sedalam ini. Dan aku belum tahu betapa sakitnya harus melepas kamu. Untung semua karyawan dan manajer di sini udah orang baru. Nggak ada yang kenal aku. Jadi aku bisa menyendiri di sini sejenak dengan tenang. Silahkan Kak, mau duduk di mana? Oh, duduk di sini aja nggak apa ya? Oh, silahkan. Silahkan Mbak. Iya, Mau makasih. pesan apa? Dilihat dulu menunya. Atau mau langsung pesan? Aku akan pesan pesanan kamu dulu, Mas. Saya langsung pesan aja. Oh, baik. Saya mau latte pakai brown sugar sedikit. Baik, ditunggu ya Kak. Andai kamu juga ada di sini, Mas. Lo gak kenapa-napa kan, Dim? Dim, kamu udah berhasil ngelacak belum? Itu Diandra ditransfer dari rekening siapa? Gue harus ketemu Diandra nih, gue gak tenang kalau kayak gini. Gak pasti Diandra punya alasannya kenapa dia ngelakuin hal ini. Gue harus bicara langsung sama dia, gue harus telepon dia. HP Diandra kok gak aktif? Coba gue telepon Andi. Ya, halo Pak. Halo, Di. Apa kamu lagi ngikutin Bu Diandra hari ini? Masih, Pak. Kamu nggak kehilangan jejak kan? Enggak, Pak. Enggak sama sekali. Hal ini masih saya ikutin Bu Diandra, Pak. Ibu Diandra lagi ada di kafe. Kafe apa, Di? Apa istri saya lagi bersama Raga?